Raka selalu merasa canggung setiap kali berada di dekat Aisyah. Bukan karena dia tidak percaya diri, tapi karena setiap kali menatap mata Aisyah, pikirannya seperti kosong. Ia pernah membaca banyak buku tentang teknik hipnotis untuk mendekatkan diri pada seseorang. Namun semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa yang dimaksud bukanlah sihir atau trik manipulatif, melainkan seni memahami pikiran dan perasaan. Suatu sore di kafe kampus, Raka memutuskan mencoba pendekatan yang berbeda. Bukan gombalan berlebihan, bukan juga sikap pura-pura misterius. Ia mengingat satu prinsip sederhana. Orang akan merasa dekat ketika mereka merasa dipahami. Aisyah, kamu kelihatan capek akhir-akhir ini, katanya pelan. Aisyah tersenyum tipis. Kelihatan ya, Raka mengangguk. Ia tidak langsung memberi nasihat, ia hanya mendengarkan. Aisyah bercerita tentang tugas, tekanan keluarga, dan rasa takut gagal. Raka tidak memotong, tidak menggurui. Ia hanya mengulang beberapa kata penting yang Aisyah ucapkan, memastikan ia benar-benar mengerti. Tanpa disadari, percakapan mereka mengalir lebih dalam dari biasanya. Itulah hipnotis pertama yang Raka pelajari, fokus penuh. Ketika seseorang merasa menjadi pusat perhatian tanpa distraksi, ada koneksi yang tercipta secara alami. Beberapa hari kemudian, Raka mencoba teknik kedua, bahasa tubuh yang selaras. Saat Aisyah bersandar, ia juga bersandar santai. Saat Aisyah tertawa pelan, ia menyesuaikan energinya. Bukan meniru secara berlebihan, tapi menyelaraskan ritme. Anehnya, Aisyah terlihat semakin nyaman. Kok kalau ngobrol sama kamu rasanya tenang ya? Tanya Aisyah suatu malam. Raka hanya tersenyum. Ia sadar ketenangan itu menular. Ketika ia sendiri tidak tegang dan tidak terlalu berusaha mengesankan, Aisyah pun ikut rileks. Teknik ketiga adalah sugesti positif. Bukan sugesti untuk mengontrol, tapi untuk membangun perasaan hangat. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, Raka menyelipkan kalimat seperti, kayaknya kalau kita kerja bareng pasti seru, atau gue ngerasa cocok banget ngobrol lama sama kamu. Kata-kata sederhana itu menanamkan asosiasi bahwa kebersamaan mereka adalah sesuatu yang menyenangkan dan alami. Suatu malam, saat hujan turun deras, mereka terjebak di halte bus. Aisyah menggigil kedinginan. Raka melepas jaketnya dan memberikannya tanpa banyak drama. Mereka duduk berdampingan, mendengarkan suara hujan. Aku nyaman deket kamu, bisik Aisyah pelan. Kalimat itu membuat Raka sadar bahwa kedekatan bukan hasil trik instan. Ia tumbuh dari konsistensi, perhatian, dan rasa aman. Raka akhirnya memahami bahwa hipnotis yang sebenarnya adalah membuat seseorang merasa didengar, dihargai, dan aman menjadi dirinya sendiri. Tidak ada manipulasi, tidak ada permainan pikiran, hanya komunikasi yang tulus. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka berubah secara alami. Mereka lebih sering bersama, lebih sering berbagi cerita, dan lebih sering tertawa. Raka tersenyum dalam hati. Ternyata rahasianya bukan membuat Aisyah kehilangan kendali, tapi justru memberinya ruang untuk merasa nyaman. Dan disitulah kedekatan sejati lahir, bukan dari trik, melainkan dari koneksi yang jujur.